puji dan syukur kepada Allah kita yang hidup, yang memberikan kita nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Patutlah kita semua yang hadir pada pagi hari ini menaikkan puji sembah kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mulia sembah Raja mulia. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Lagi katakan mulia sembah Raja mulia. Haleluya Yesus. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Amin. Sembah kami Tuhan. Mulia agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Kami puji, kami tinggikan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Datang untuk segenap umatnya. Kami puji Engkau ya Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja.
telah lahir dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi raja. Dia telah lahir dan dimuliakan. Dia telah lahir dimuliakan, jadi raja. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan, dan Engkau dimuliakan jadi raja. Patutlah pagi hari ini ya Bapa, kami menaikkan sembah syukur kami kehadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Memberkati semua umat-Mu pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di pagi hari ini di ibadah yang penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin Tuhan. Katakan bersama-sama, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu semuanya, menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta saya. Dan kita mau tetap cinta Tuhan Yesus selamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di jalan
ku diiringi oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang membuat kita khawatir. Percaya kepada Tuhan atas pengiringannya dalam hidup kita. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surga, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku manggung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Indah janji Tuhan pada kita. Dia tetap mengiring kita di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu rumah Bapa yang jauh di sana. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita semua Bapak Ibu sekalian. Di sana rumah Bapakku, indah, indah. Di belakang langit biru, rindu hati kami, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu.
bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Mari bersama kembali kita katakan pujian. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati kami, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang kami nanti lagi, tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hingga pagi ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu inilah kebaikan dan anugerah Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami, baik hamba-Mu yang berdiri di balik mimbar ini Tuhan, maupun kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun kami semua berada. Tuhan, Engkau mengurapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar semua? Pagi ini saya membawakan tema khotbah, yaitu tentang kemungkinan ditolak Tuhan. Kemungkinan ditolak Tuhan. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu mungkin bertanya, memangnya kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah pasti selamat? Atau tidak ada kemungkinan lagi untuk ditolak Tuhan? Salah satu kesalahan banyak orang Kristen atau orang percaya yang tidak disadari adalah menganggap bahwa
Kalau sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, sudah ke gereja, sudah dibaptis, bahkan memberi kolekte, menjadi anggota gereja, terdaftar, aktif di semua kegiatan gereja, itu sudah selamat. Bahkan tidak jarang kita beranggapan bahwa kalau sejak kecil sudah ikut sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai seumur setua saya sekarang ini, wah Tuhan pasti tidak punya alasan untuk buang saya ke neraka. Apalagi sekarang saya disahkan oleh sinode menjadi seorang pendeta, begitu ya. Ini anggapan yang salah. Memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dengan Allah Bapa mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Semua hukuman atas manusia karena dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Namun apakah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat orang percaya otomatis, saya garis bawahi ya, otomatis masuk surga? Apakah respon manusia sama sekali tidak dibutuhkan untuk menentukan apakah ia atau seseorang itu diterima atau ditolak oleh Allah? Pemahaman yang salah tentang karya keselamatan Kristus di kayu salib ini akan berakibat fatal. Merasa sudah selamat padahal belum. Merasa kalau mati pasti masuk surga padahal belum tentu. Kita harus mempersoalkan ini dengan sungguh-sungguh dan serius karena dampaknya adalah kekekalan. Kalau seorang siswa atau mahasiswa tidak belajar sungguh-sungguh, dia berani berspekulasi. Ya untung-untungan lah, boleh lulus, boleh enggak. Nah, itu masih risikonya tidak terlalu besar. Paling lulus, kalau enggak lulus ya paling ngulang. Kerugian dia paling, ya kalau harus mengulang paling satu tahun lah dia ruginya begitu. Tapi ini masalah yang dipertaruhkan adalah kekekalan. Ketika kita salah memahami tentang keselamatan yang Tuhan berikan, ini resikonya kekekalan. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Taruhannya adalah surga kekal atau neraka kekal. Ini pertaruhan yang sangat mahal. Nah, mari kita belajar apa yang Alkitab katakan tentang kemungkinan ditolak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya banyak ayat-ayat dalam Alkitab ini mengajarkan bahwa Allah bisa menolak manusia. Allah bisa menolak manusia kalau manusia tidak memiliki respon yang memadai atau tidak memenuhi persyaratan akan keselamatan itu sendiri. Loh kalau kayak gitu percuma dong Tuhan Yesus mati. Enggak percuma. Justru karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, pintu anugerah terbuka. Nangkep ya. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, pintu anugerah terbuka. Jadi manusia itu dimungkinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, ya sebaik apapun manusia itu akan meluncur masuk neraka. Sebaik apapun. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kalau manusia itu tidak memenuhi persyaratan itu bisa ditolak Tuhan. Ayat yang paling sering saya katakan yaitu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 23-nya bunyinya begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, mengerikan kalau kita sampai ditolak Tuhan. Mengerikan.
Apa persyaratannya? Ayat 21 jawabannya ada di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jelas kan? Jadi ada persyaratannya. Melakukan kehendak Bapa. Bukan yang mengusir setan, bukan yang bernubuat, bukan yang mengadakan banyak mujizat. Bukan itu. Itu ayat yang menjelaskan bahwa Allah juga bisa menolak. Kemudian ada ayat lain ya, yaitu di Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang akan masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Nah, jelas kan? Itu yang berjuang, itu aja belum tentu dapat. Apalagi tidak berjuang, karena pintunya sesak. Artinya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sekarang kita mau ambil contoh yang sebuah cerita di Alkitab yang mungkin kita sudah memahami atau mendengar sejak kecil, apalagi seperti saya sejak dari sekolah minggu saya mengenal cerita ini. Tapi baiklah kita memahaminya dengan lebih mendalam dan kita merefleksikan, mengambil intisarinya. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu yang keluar dari Mesir itu jumlahnya bukan sedikit. Itu kurang lebih sekitar 2 juta orang. Loh, dari mana taunya 2 juta? Ya ini kira-kira. Kalau hitung-hitungannya kurang lebih begini ya. Bilangan pasal 1 ayat 45 dan 46 itu menunjukkan bahwa jumlah bangsa Israel yang keluar dari Mesir ada 603.550 orang. Supaya gampang hitungnya, kita bulatkan aja ya, 600.000 ya. Ini adalah hanya laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas ya. Jumlahnya berapa? 603.550. Kita bulatkan aja supaya gampang hitungnya ya, 600.000. Jadi bangsa, kalau zaman dulu tuh waktu di sensus, itu perempuan dan anak-anak tuh gak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah laki-laki yang 20 tahun ke atas. Laki-laki yang di bawah 20 tahun dihitung anak-anak, gak dihitung. Seandainya dari 600.000 orang itu separuhnya aja, 50%-nya aja. Laki-laki ini sudah punya istri. Berarti ini jumlahnya sudah 300.000 ya. Di antara mereka yang berkeluarga anggap punya anak 3. Ini kita hitung kasar ya. Padahal zaman dulu kan kita tahu sendiri anaknya kan bisa 10, bisa 12. Tapi kan ada juga yang belum punya anak ya. Anggap aja 3 ya. Kalau 3 ini berarti 900.000. Oke. Alkitab mencatat ini belum termasuk suku Lewi. Karena jelas di situ suku Lewi nggak boleh dihitung. Kemudian ada anak-anak. Dan perempuan yang belum menikah. Karena perempuan yang sudah menikah tadi dihitung di sini ya. Perempuan. Kalau saya kasih angka 200.000 orang aja. Ini totalnya 2 juta. Nah, Alkitab mencatat bahwa dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir,
itu hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Bilangan pasal 14 ayat 30 bunyinya begini, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jelas kan? Hanya 2 orang saja yang Allah izinkan masuk ke tanah Kanaan. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi kamu, jadi ini hanya anak-anak yang lahir di padang gurun yang boleh masuk. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkai kamu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Waduh, serem juga ya. Dari 2 juta orang yang masuk cuma 2 orang. Itu bukan 10%, bukan 1/100. 2 orang dibanding 2 juta, berarti cuma 1/1 juta perbandingannya, kecil sekali. Nah kalau begini, apakah kita bilang bahwa Allah gagal menyelamatkan bangsa Israel? Atau apakah kita bisa bilang bahwa Allah salah pilih? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Kita dapat memperoleh pelajaran bagaimana menghindari dari kegagalan ini. Bukan hanya kegagalan bisnis, kegagalan berumah tangga atau studi, tetapi kegagalan diterima di kemah abadi, diterima di kerajaan surga. Ini bukan berdampak sementara, tetapi berdampak kepada kekekalan. Jadi jangan sampai kita ditolak Tuhan. Kegagalan sebagian bangsa Israel mencapai tanah Kanaan bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi karena bangsa Israel menolak untuk diselamatkan, memberontak terhadap Allah. Nasib bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini pada akhirnya membuat mereka tidak menginjak tanah Kanaan sebab kesalahan mereka sendiri. Mereka sendirilah yang menentukan takdirnya, bukan Tuhan yang tidak sanggup memimpin bangsa Israel. Jadi manusia itu kan diberi kehendak bebas. Ketika manusia itu menolak ajaran dan didikan Tuhan dengan tidak taat kepada Tuhan, akhirnya ditolak. Dalam Ibrani 13 ayat 7-11 dikemukakan bahwa bangsa Israel mengeraskan hati dan tidak mau taat kepada Allah. Walaupun selama 40 tahun mereka telah melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Tuhan sangat penuh perhatian dan menuntun mereka, tetapi bangsa Israel menolak. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan mereka sampai ke tanah Kanaan disebabkan karena mereka keras kepala dan tidak tunduk kepada Tuhan. Wah. Paulus mengatakan bahwa ini sebagai contoh pelajaran bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sesungguhnya adalah kegagalan bangsa Israel mencapai tanah Kanaan menjadi gambaran kehidupan orang percaya atau kehidupan kita semua untuk mencapai kerajaan surga. Jadi kalau kita bertanya kepada awal topik tadi yang saya pertanyakan, kemungkinan ditolak Tuhan sangat mungkin. Karena itu tergantung respon kita. Bagaimana kita merespon kasih Allah. Ketika kita tidak merespon dengan benar, itu anugerah Allah jadi sia-sia. Korban Kristus di kayu salib jadi sia-sia, percuma. Karena korban Kristus di kayu salib itu tidak membuat orang percaya otomatis masuk surga. Itu hanya membuka peluang. Ingat ya,
membuka peluang. Memberikan kesempatan supaya orang percaya itu bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak merespon dengan memadai, ya sia-sia, tidak akan sampai. Ada sebuah perikop di Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Ini cerita tentang, ini perumpamaan tentang seorang raja yang akan mengadakan pesta perjamuan kawin anaknya. Saya kira Bapak Ibu sering mendengar cerita ini, tapi baiklah pagi ini kita mau membahas lebih detail lagi, lebih mendalam lagi supaya kita memahami. Saya bacakan ya. Matius pasal 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya itu memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Wah, ini menggambarkan sebuah bayangkan kalau kita diundang ke sebuah pesta perkawinan, terus kita tidak datang, itu adalah sebuah sikap yang tidak menghargai atau tidak menghormati yang mengundang. Misalkan kita diundang oleh seorang petinggi negeri ini, entah gubernur, entah wali kota, atau bahkan presiden. Wah, kita pasti mengusahakan supaya bisa datang. Ini undangan spesial. Nah, ini dalam perumpamaan ini yang mengundang adalah raja. Kok ada ya orang-orang yang diundang sama rajanya, dia gak mau datang. Apakah yang tidak diundang itu boleh datang? Tentu tidak. Hanya yang diundang saja yang boleh datang. Ini udah diundang tidak mau datang. Waduh. Kita teruskan dulu bacanya ya. Ayat 4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, dan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini gambaran dari orang-orang yang diundang, udah tidak mau datang, malah bikin rese lagi. Membunuh dan menyiksa hamba-hambanya itu. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan yang diundang, itu harusnya kita merespon dengan baik, merespon dengan hormat, tetapi ada orang-orang yang tidak mau datang, malah ngurusin yang lain. Kalau di Matius 6 ayat 33 itu kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang diurus yang lain. Mengurus ladang. Ladang dianggap lebih penting daripada datang ke perjamuan kawin anak raja. Ini ibarat sebuah undangan dari Tuhan untuk kita sungguh-sungguh bergumul, kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Malah kita sibuk ngurusin perkara-perkara duniawi. Ada yang ngurus ladang, ada yang baru menikah, ada yang baru beli sapi. Udah alasannya macam-macam. Semua yang diurusin tuh urusan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang
tidak layak untuk itu. Perhatikan ya, diundang tidak datang. Ini raja bilang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, dan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Orang-orang jahat dan orang-orang baik ya. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi karena yang diundang itu tidak datang, sekarang ada pihak lain yang diundang supaya perjamuan kawin itu bisa terselenggara. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Ia berkata kepada mereka, "Hai saudara, bagaimana engkau bisa masuk? Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi." Kalau kita melihat perikop ini ada 4 kelompok manusia. Yang pertama itu di ayat 1-3 yang menolak untuk datang. Yang kedua tidak peduli dengan hal-hal rohani. Lebih baik mengurus ladang, lebih baik mengurus usahanya, bisnisnya dan sebagainya. Kemudian yang 3 adalah memberontak, menolak dengan kekerasan. Ini gambaran dari ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu ada orang-orang yang menolak dengan memperlakukan Tuhan Yesus, menyiksa, menyalibkan, bahkan murid-muridnya juga dengan kekerasan. Jadi itu menolak undangan Allah. Kita tahu kisah Yohanes dipenggal kepalanya, Stefanus dirajam, murid-murid yang lain disiksa. Ya, itu bentuk penolakan. Kemudian ada kelompok yang keempat. Ini yang kita mau lebih tekankan. Kelompok yang keempat menerima undangan tetapi tidak bertanggung jawab. Siapa orang-orang itu? Itu ada tadi di ayat yang ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk keperjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat ke-10. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini orang yang tidak berpakaian pesta ini adalah orang yang menerima undangan tapi tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Zaman dahulu, kalau seseorang diundang untuk datang ke perjamuan pesta, pakaian pesta ini itu disediakan oleh yang mengundang, oleh panitia. Jadi waktu saya baca perikop ini, saya sempat komplain. Loh, ini yang ini nggak diundang terus diundang udah datang aja udah bagus dong. Masa mesti pakaian pesta? Memangnya orang-orang pinggir jalan itu punya pakaian pesta? Kan belum tentu gitu kan. Saya sempat protes. Kemudian saya cari-cari, gali-gali berbagai literatur, ternyata zaman dulu begitu. Orang yang mengadakan pesta itu menyediakan pakaian pesta. Nah, ada orang yang datang ke pesta perjamuan itu disediakan pakaian pesta tapi tidak menggunakan pakaian pesta. Ini melambangkan bahwa orang yang tidak menggunakan baju pesta ini adalah orang yang menghina orang atau tuan yang mengadakan pesta ini. Jadi sementara orang-orang pakai pakaian yang pantas, yang berpakaian pesta, orang ini
tidak berpakaian pesta. Ini sebuah penghinaan buat tuan rumah yang menyelenggarakan. Itu soal budaya pada waktu itu. Nah sekarang aplikasinya apa sih pakaian pesta itu? Pakaian pesta itu menunjukkan, kalau kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 5, itu menunjukkan bahwa melambangkan pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu berarti ada proses perjuangan untuk mencapai standar kekudusan Allah. Nah kalau orang yang tidak berjuang itu tidak mengenakan pakaian pesta. Dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Atau pertobatannya tidak memenuhi syarat. Hanya basa-basi saja. Masalahnya walaupun Allah meluaskan undangannya, yaitu karya keselamatannya, bukan hanya untuk bangsa Yahudi tetapi untuk seluruh bangsa di dunia, Allah tidak menurunkan standarnya. Ya, jangan dipikir bahwa saya kan asalnya nggak diundang, sekarang saya diundang terus saya datang aja udah bagus dong. Nggak bisa. Tetap persyaratannya tetap ada. Jadi untuk menjadi warga kerajaan surga, persyaratannya harus dipenuhi. Tanggung jawab moral dan etika dan syarat-syarat ketentuan itu tetap ada. Misalnya begini ya, kalau misalnya kita mau ke luar negeri, ini kita bayangkan masih di dunia ya, di bumi ya. Kalau kita mau ke luar negeri, itu paling tidak yang kita harus urus pertama adalah mengurus visa. Wah itu kalau sampai mau ke negara-negara seperti Eropa atau Amerika, wah itu ngurusnya nggak gampang. Banyak persyaratannya. Tidak mudah, tapi persyaratan harus dipenuhi. Surat ini, surat itu, punya uang berapa, di sana mau kemana, tinggalnya di mana, kalau sama saudara mana surat undangannya dari saudara yang tinggal di sana. Wah semua rumit. Kita membayangkan bahwa kalau kita mau ke negara orang aja begitu sulit, apalagi kita mau masuk surga, mau masuk menjadi warga kerajaan surga, pasti tidak mudah. Nah, untuk itu kita harus mulai mengurusnya dari sekarang. Batin kita dibenahi, perbuatan kita, karakter kita terus dibenahi. Supaya hidup kita ini makin berkarakter Kristus. Karena hanya orang-orang yang berkarakter seperti Kristus lah yang akan diizinkan masuk. Kalau di Matius 7 itu yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya. Nah kita harus seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa juga. Baru bisa. Tidak bisa hanya mengaku Kristen, hanya sudah dibaptis menjadi anggota gereja, itu menganggap bahwa itu akan diterima di kerajaan surga. Sebetulnya perikop ini menunjukkan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu intinya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita yang sudah jadi Kristen, kita mengenal kebenaran, ternyata ini kita ditolak. Tuhan Yesus sudah memperingatkan walaupun banyak yang diundang, bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan Allah ya. Kita bisa komplain loh, ini kan bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah. Kenapa mereka tidak semuanya otomatis masuk ke surga? Nah, ini dibutuhkan respon. Respon manusia yang dibutuhkan. Jadi bangsa pilihan Allah itu tidak otomatis masuk surga. Jangan sampai sudah jadi bangsa pilihan ternyata tidak dipilih. Wah ini kalimatnya bolak-balik ya. Menjadi umat pilihan, kita seringkali menyanyi
kitalah umat pilihan begitu ya. Tetapi jangan sampai kita tidak dipilih. Karena ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pengiringan. Selama hidup kita di bumi ini, seharusnya kita gunakan untuk mengisi hari-hari hidup kita ini dengan perjuangan supaya kita ini bisa diterima di kemah abadi. Umur kita nggak panjang, 70 tahun Alkitab bilang. Jadi seharusnya kalau ini kita lahir di sini, ini umur kita 0 tahun, ini tahun, yang 70 tahun, mungkin umur kita 70 tahun, mungkin juga lebih ya. Ini kita diumpamakan itu. Kalau kita bertobat umur 10 atau mungkin 15 tahun waktu masih remaja, ketika kita mengenal Tuhan, seharusnya pertumbuhan rohani kita ini terus meningkat. Kalau ini adalah, saya minjam istilah KKM ya. KKM itu kalau di sekolah itu kriteria ketuntasan minimal. Saya pinjam istilah itu. Jadi untuk mencapai sempurna ini harus memenuhi kriteria ketuntasan minimalnya. Kalau nggak mencapai ini ya pasti ditolak Tuhan. Jadi pertumbuhan iman kita ini harus terus bertumbuh sampai kita sempurna. Kata sempurna tentu kita harus dijelaskan dengan panjang lebar, tapi cukuplah kali ini saya menggunakan istilah KKM ini. Sempurnanya Tuhan Yesus dengan sempurnanya kita tentu beda karena Dia Allah, kita manusia. Tiap-tiap orang itu punya standar kesempurnaan yang berbeda. Diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, dituntut sedikit. Jadi kita harus berjuang terus mengisi hari-hari hidup kita ini sampai memenuhi standar ini. Kalau kita nggak memenuhi standar ini pasti kita ditolak. Nah, bagaimana kita bisa berjuang sampai grafik kita ini terus sampai mencapai? Ada beberapa kiat yang harus kita lakukan supaya kita bisa iman kita terus bertumbuh. Kalau 1 Korintus 9 ayat 27 itu, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan sendiri aku ditolak. Oh ya, Paulus saja bilang begitu. Ini sekelas Paulus loh. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret supaya kita bisa mencapai terus pertumbuhan iman yang memadai atau mumpuni atau memenuhi persyaratan supaya kita bisa diterima. Ini sebuah perjuangan yang harus kita perjuangkan dari hari ke hari. Jadi nggak bisa mendadak, jangan sampai kita umur 60 gitu, 65 gitu, rohani kita masih di sini, nggak keburu ini nggak mungkin bisa naik begini karena proses pertumbuhan itu memerlukan waktu, nggak bisa. Jadi kita yang sekarang ini harus berjuang terus mengisi. Kalau sudah agak terlambat ya harus berjuang, mungkin di sini masih keburu. Nah, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dengan serius. Yang pertama, sebelum saya mengakhiri ya. Yang pertama, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar firman. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar firman. Sekarang kan zaman teknologi modern ya. Jadi kita bisa belajar firman di mana saja, kapan saja.
Gunakan waktu untuk belajar firman. Ada waktu di mobil, bisa dengerin YouTube, bisa dengerin khotbah Pak Eras, bisa belajar. Lagi antar istri ke mall, dia lagi cari-cari baju, cari-cari barang. Ya duduklah di situ di depan tokonya. Di HP sekarang kan ada Alkitab ya. Ada nggak Bapak Ibu Alkitabnya di HP sini? Jangan sampai nggak ada ya. Jadi baca Alkitab, belajar firman, sekarang banyak waktunya. Kalau zaman dulu mesti bawa Alkitab tebal-tebal, waduh susah repot bener. Sekarang sudah dipermudah, jangan sampai memang dasarnya kita nggak mau belajar aja. Kesempatan banyak, nggak mau belajar juga. Nah itu yang salah kita, nanti akhirnya tidak memadai nih. Akhirnya kesempatan diberi, tapi kita tidak gunakan, jadi nggak bisa naik-naik, tetap aja di sini. Udah umur segini ya tetap aja, jadi grafiknya nggak naik nih. Grafiknya segini aja terus. Nggak naik-naik grafiknya. Jadi gunakan waktu untuk belajar firman. Yang kedua, gunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Jangan kita tidak memberikan waktu kita untuk Tuhan. Pagi-pagi doa sih doa. Setengah 5 waktu, kita juga 5 waktu. Oh, bisa ya? Iya. Bangun pagi doa, mau makan pagi, mau makan siang, mau makan malam, sama mau tidur, sama 5 waktu juga. Tapi doanya doa basa-basi gitu loh. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah pimpin sepanjang malam, pagi ini aku dengan segar, aku bisa beraktivitas. Kamsia ya Tuhan, amin. Udah, giliran Tuhan mau ngomong, Tuhan mau berbicara, Tuhan mau kasih tahu, udah keburu pergi. Waduh, nggak ada waktu buat Tuhan. Ini namanya nggak sopan. Bayangkan kalau orang tua lagi mau ngomong sama anaknya, ngomong belum selesai terus anaknya udah kabur begitu. Nggak sopan bener nih anak gitu. Itu kalau anak sama orang tua mungkin masih orang tua ngelus dada. Coba kalau di kantor begitu. Bos lagi ngomong, ditinggal pergi begitu. Dipecat tuh pasti. Minimal kena SP, surat peringatan. Ini Tuhan mau berbicara sama kita. Gunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri kesempatan Tuhan untuk berbicara. Beri ruang. Jadi waktu penyembahan pagi itu ya kita jangan nyerocos terus gitu loh, istilahnya gimana ya. Membahasakannya susah juga tuh. Berilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa berbicara sama kita. Doa itu kan bukan daftar permintaan. Kemarin waktu PA hari Rabu kemarin kan topiknya tuh doa yang tidak berkeputusan. Itu bukan doa, itu bukan sebuah daftar permintaan yang kita sebutkan Tuhan si ini ya tolongin, si ini ya tolong, ini lagi sakit Tuhan, tetanggaku, anakku, mertuaku, semua saudaraku yang lagi sakit, lagi kesulitan ekonomi. Wah semua daftar permintaan. Bukannya nggak boleh. Tapi doa itu kan sebuah dialog, sebuah fellowship, sebuah hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang harus kita bangun. Makanya kita harus sediakan waktu. Nah kali ini saya nggak bosen-bosen lah untuk ngomong lagi, untuk ngingetin lagi. Minimal 30 menit sehari. Lebih dari itu lebih bagus. 1 jam. Sediakan waktu untuk Tuhan berbicara.
Oke, yang ketiga ya, hayati kehadiran Tuhan setiap saat. Hayati kehadiran Tuhan. Kalau kita pagi-pagi udah berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, wah pasti kita bisa menghayati kehadiran Tuhan setiap saat. Kalau kita pagi-pagi aja kita udah gak mencari Tuhan, boro-boro siang kita mau mencari, menghayati kehadiran Tuhan. Tidak mungkin. Kita sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan urusan cari duit, sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi, fana. Bukan tidak boleh, memang kita harus bekerja. Saya juga masih bekerja, masih cari uang. Tapi bukan untuk itu kita hidup gitu. Cari uang itu bagaimana kita bisa mendukung supaya kita bisa mencari Tuhan. Kita nggak bisa cari Tuhan kok kalau kita nggak sukses di bumi juga susah. Mau cari uang nggak punya ya kita mau susah mau cari Tuhan. Waktu kita habis untuk cari uang. Tapi kalau kita prioritas hidup kita untuk Tuhan, kita hayati Tuhan setiap saat, Tuhan pasti tolong. Jadi menghayati Tuhan itu bukan hanya di gereja. Jangan lagi musim pandemi corona gini, wah kita udah 9 bulan gak ke gereja nih, saya udah gak ketemu Tuhan nih. Jangan begitu. Hayati Tuhan itu setiap saat, di mana saja. Menyembah itu dalam roh dan kebenaran, artinya dimanapun kita bisa ketemu Tuhan dengan sikap yang benar. Jadi kita berbakti kepada Tuhan itu di mana saja. Lagi nyetir bisa, lagi kerja juga bisa, lagi goreng ayam juga di rumah bisa, dijamin deh gak bakal gosong tuh ayam. Kalau lagi nyetir kita sambil berdoa, sambil berhubungan dengan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ya aku masih begini ya? Kok perilakuku buruk ya Tuhan ya? Sambil nyetir gitu. Bisa. Dijamin gak bakal nabrak, gak bakal nyasar. Itu sebuah pergumulan yang harus dilakukan dari hari ke hari supaya pertumbuhan iman kita tuh makin lama makin tinggi. Kalau enggak kita menjadi orang yang bakal ditolak Tuhan. Jangan bilang Tuhan tidak punya alasan buang kita ke neraka. Buktinya banyak. 2 juta orang yang masuk ke tanah Kanan cuma 2 orang. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang sudah saya paparkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku sempurna seperti
hati Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Musik mengalun lembut. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Biar kami belajar terus bagaimana kami berjuang mengisi hari-hari hidup kami untuk mencapai standar kesempurnaan-Mu Tuhan. Untuk mencapai apa yang Tuhan targetkan bagi kami. Menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Namun kami berjuang terus Tuhan. Sulitnya mencapai kesempurnaan-Mu bukan berarti tidak mungkin. Kami percaya Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang membimbing, Roh Kudus yang memimpin kami terus dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan. Tuhan sertai kami, perjuangan kami Tuhan, supaya kami boleh mencapai apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Biar kami terus bertumbuh, berbuah, mencapai kesempurnaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang anak-anak-Mu bawa ke mezbah-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang disampaikan. Kiranya Tuhan berkati lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Biar pertumbuhan rohani jemaat-Mu boleh terus bertumbuh. Dan walaupun kami tidak bertatap muka selama masa pandemi ini Tuhan, kami serahkan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Segala berkat Tuhan berikan bagi kami. Dan persekutuan dari kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mengagungkan
Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengundang untuk ibadah-ibadah yang ada di GSKI Perdatam yang sesuai dengan jadwal yang tertera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.